Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan, di sebuah ban megah dengan pendingin ruangan dan pegawai berjas rapi, tiba-tiba masuk seorang pria berpakaian lusuh, berkaos putih kumal, sandal jepit, dan celana sobek di lutut. Semua mata menatapnya sinis, sebagian menahan tawa, hingga akhirnya teller menolak melayani karena mengira dia hanyalah pengemis yang salah masuk pintu. Tapi siapa sangka, hanya dengan satu kalimat, pria itu membungkam seluruh ruangan. Kalau begitu, panggilkan maner kalian. Saya mau tarik semuanya sekaligus. Apa yang terjadi setelah itu membuat satu kantor cabang bank terdiam, dan seluruh negeri gemetar. Inilah kisah tentang harga diri, kesabaran, dan balasan yang tidak datang dengan teriakan tapi dengan ketegasan yang halus. Kisah nyata yang membalikkan pandangan dunia tentang siapa sebenarnya orang kecil dan siapa yang justru paling besar di hadapan Allah. Matahari siang menggantung tepat di puncak langit, menumpahkan panas yang membakar ubun-ubun kota. Debu-debu beterbangan di antara deru kendaraan yang tak pernah berhenti meraung, menciptakan suasana yang padat dan penuh hiruk-pikuk. Di sudut jalan yang sibuk, berdiri sebuah gedung bank swasta berfasad kaca mengilap. Pintu gesernya terbuka dan menutup secara otomatis, menyambut para nasabah berbusana rapi yang silih berganti masuk. Di antara keramaian itu, seorang pria berkaos putih lusuh dan celana jeans pendek yang pudar berdiri menatap gedung megah itu. Sobekan lama di lutut celananya tak ia sembunyikan. Rambutnya acak-acakan, kulitnya legam terbakar matahari. Namanya Bagas Raharjo. Tanpa ragu, Bagas melangkah masuk ke dalam bank. Tapak kakinya menyentuh lantai marmer yang dingin. Suara percakapan dan tawa di lobi perlahan meredup. Sejenak, waktu seperti berhenti ketika semua mata tertuju padanya. Seorang satpam yang berseragam rapi menatapnya dari atas hingga bawah, seolah mempertanyakan apa yang orang seperti Bagas lakukan di tempat sekelas itu. Namun Bagas tetap tenang, menunduk sebentar di depan mesin antrean, lalu menekan tombol hijau. Secari kertas keluar dari mesin, nomor antrean A136. Dengan langkah mantap, ia duduk di bangku paling ujung, menatap lurus ke depan. Tubuhnya tegak, dagunya terangkat secukupnya. Seorang petani yang terbiasa menghadapi matahari di ladang tidak akan tunduk hanya karena hawa dingin dari pendingin ruangan. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Seorang pria berdasi menutup teleponnya, melirik ke arah Bagas. Seorang teller wanita menahan senyum sambil menutup bibirnya dengan tangan. Beberapa pegawai lain ikut menoleh, menatap penampilan Bagas yang dianggap aneh dan menjadi hiburan di tengah rutinitas transaksi bernilai jutaan rupiah. Ketika nomor A136 muncul di layar digital, bunyi nada lembut mengiringinya. Bagas bangkit. Langkahnya mantap menembus tatapan-tatapan sinis yang memayungi ruangan. Di depan loket, teller yang bersikap ramah pada nasabah lain kini menyambutnya dengan senyum tipis dan tubuh yang agak kaku. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" ucapnya dengan nada yang lebih dingin dari lemari besi. "Saya mau tarik uang 1 juta dari rekening saya," jawab Bagas pelan namun jelas. Ia tidak menunduk. Tatapannya lurus, tidak goyah. Teller itu mengerutkan kening. "Hanya 1 juta? Untuk nominal kecil, Bapak bisa ke ATM di luar. Loket ini untuk transaksi besar. Mohon pengertiannya." Dari kejauhan, terdengar cekikikan pelan. Seorang pegawai pria berbisik, "Pasti nggak punya ATM." Tawa tertahan menyusul dari meja sebelah. Bagas diam. Matanya terpejam sesaat. Hawa panas mulai menjalar di dadanya. Tapi saat ia membuka mata, tatapannya setenang permukaan sawah yang baru diguyur hujan. "Kalau begitu," ujarnya dengan suara pelan namun tajam seperti bilah pisau, "panggilkan maner kalian. Saya mau tarik semuanya sekaligus." Kata, "semuanya," itu bergema di ruangan, membentur dinding kaca, menusuk telinga setiap orang yang semula tertawa. Dan sejak detik itu, tak ada lagi yang berani tersenyum. Ruangan yang semula penuh gumaman dan tawa ringan berubah sunyi. Teller wanita di depan Bagas menegang. Senyum tipisnya lenyap digantikan keraguan. Tangannya gemetar saat menekan tombol interkom. Suaranya nyaris tak terdengar, memanggil Pak Darman, maner cabang ban itu. Sementara itu, Bagas berdiri diam. Kedua tangannya masuk ke dalam saku celana jeansnya. Hawa sore yang biasanya membuat mengantuk,
kini hilang ditelan ketegangan yang menebal di dalam lobi mewah itu. Tak seorang pun berbicara, hanya terdengar detak jarum jam dan dengung AC dari langit-langit. Pintu kayu di ujung lorong terbuka perlahan. Dari dalam muncul seorang pria berkemeja putih licin, jas navy rapi dengan pin kecil di dada bertuliskan Maner Cabang. Langkahnya tenang, tapi matanya menyapu ruangan dengan waspada. Ia mendekat ke loket, lalu melirik Bagas sekejap. Ada kerutan samar di dahinya saat ia menoleh ke teller. "Selamat siang, Pak. Saya Darman, Maner Cabang di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan senyum yang dibuat setenang mungkin. Bagas tak menjabat tangan yang disodorkan. Ia hanya menatap lurus. "Saya ingin tarik semua tabungan saya hari ini." Senyum Pak Darman menipis. "Tentu bisa, Pak. Tapi boleh saya tahu nominalnya agar bisa kami proses sesuai prosedur?" Bagas tetap pada nada yang sama. "Datar. Tenang. Lebih dari cukup untuk membuat kalian berhenti menertawakan orang seperti saya." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam kepala setiap pegawai di ruangan itu. Bisik-bisik yang tadi terasa gelik ini mengendap menjadi rasa malu yang mencengkeram dada. Darman memberi isyarat halus pada teller untuk memverifikasi rekening Bagas. Teller itu, bernama Tari, mulai mengetik pelan. Layar komputernya menyala, menampilkan data rekening nasabah yang selama ini tak dikenal. Dan saat itu juga, tubuh Tari menegang. Napasnya tertahan. Jemarinya berhenti bergerak. Matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang tak masuk akal. Pak Darman?" Ucapnya pelan. Darman mendekat dan menatap layar di depannya. Seketika wajahnya berubah pucat. Bibirnya kaku. Angka besar terpampang jelas di sana. 100.843.772.500 rupiah. Seluruh pegawai yang berada di sekitar loket mulai merapat. Sebagian menatap layar, sebagian menutup mulutnya tak percaya. Suara tertahan terdengar dari sudut ruangan. Satpam yang sempat menatap sinis Bagas kini berdiri membisu di dekat pintu, matanya tak berkedip. Darman menelan ludah. Suaranya gemetar, "Maaf sebelumnya Pak, kami benar-benar tidak tahu." Bagas hanya mengangguk pelan, "Saya juga tidak pernah ingin kalian tahu. Saya hanya ingin dilayani sebagaimana mestinya." Ia tidak marah. Tapi kalimatnya menusuk lebih dalam dari teriakan. Teller-teller menunduk. Satu persatu pegawai mulai menyadari bahwa bukan kemarahan yang membuat mereka gemetar, tapi sikap tenang Bagas yang justru membuat mereka merasa sangat kecil. "Kalau boleh tahu, Bapak bekerja di bidang apa ya?" tanya Darman dengan suara setengah berbisik. "Ladang," jawab Bagas singkat. "Saya kelola sendiri. Kalau musim panen, kadang sampai seminggu nggak mandi. Ya beginilah penampilan saya kalau mampir ke kota." Tak ada tawa. Tak ada cibiran. Hanya isakan kecil dari teller wanita di loket sebelah yang mulai meneteskan air mata. "Besok saya akan kembali dan saya ingin tarik semuanya." Darman tercekat. "Seluruhnya, Pak?" Bagas mengangguk. "Iya. Tapi bukan hari ini. Saya beri waktu kalian untuk bersiap." Dan dengan langkah yang sama seperti saat ia masuk, Bagas berbalik meninggalkan ruangan. Tak seorang pun menghalangi. Tak satu pun yang berani tertawa. Bahkan suara pintu kaca yang menutup terasa seperti palu hakim di ruang sidang. Pagi berikutnya, langit kota tampak mendung meski belum turun hujan. Udara terasa berat, seolah langit pun ikut menahan napas. Di lobi ban, tak ada lagi senda gurau ringan antara pegawai. Tak ada senyum iseng di balik meja teller. Semua yang ada di sana tahu, hari ini pria itu akan datang kembali. Pria yang kemarin mereka kira hanya gembel. Pak Darman, Maner Cabang, sudah tiba sejak pukul 6. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari sehari sebelumnya. Semalaman ia duduk di depan layar komputer, menelusuri identitas Bagas Raharjo. Hanya satu nama itu, namun riwayatnya mengejutkan. Kepemilikan ratusan hektar lahan sawit atas nama pribadi. Bukan bos perusahaan, bukan pejabat, tapi petani mandiri. Tak ada akun media sosial. Tak banyak foto. Namun jejak digitalnya cukup untuk menyadarkan bahwa lelaki kemarin bukan orang sembarangan. Dia adalah seseorang yang menyimpan kekuatan besar dalam kesunyian. Tepat pukul 10.15, pintu kaca otomatis terbuka. Semua kepala serentak menoleh.
Bagas muncul dengan pakaian yang sama. Kaos putih lusuh, celana pendek pudar, dan sandal jepit. Wajahnya tenang. Lebih tenang dari siapapun yang ada di ruangan itu. Satpam yang kemarin nyaris mengusirnya kini membungkuk hormat, suaranya pelan, "Selamat pagi, Pak." Bagas hanya mengangguk kecil. Pak Darman keluar dari ruangannya. Raut wajahnya mencoba ramah, meski ketegangan tak bisa disembunyikan. "Silakan Pak Bagas, kami sudah siapkan ruang VIP untuk Anda." Namun Bagas menggeleng perlahan. Matanya menyapu ruangan lalu menunjuk ke meja nasabah biasa di dekat loket. "Saya lebih suka di situ, biar semua mendengar," ucapnya tenang. Darman tercekat, namun mengangguk. Tak ada bantahan. Bagas duduk di kursi yang sama seperti kemarin. Beberapa pegawai mulai bergerak mendekat diam-diam, berpura-pura membereskan dokumen. Dari balik komputer, ada mata yang mengintip. Teller wanita yang kemarin menahan tawa kini hanya menunduk, mengatupkan bibir. Bagas membuka suara. "Saya tidak datang hari ini untuk memaafkan karena saya tidak sedang marah." Suasana membeku. Darman tak bisa menjawab. Para pegawai saling pandang. Tangan-tangan yang tadi sibuk mencatat, kini menggenggam ujung baju sendiri. "Saya hanya ingin beri pelajaran kecil tentang bagaimana memperlakukan orang yang datang baik-baik. Meski pakaiannya tidak seperti yang kalian harapkan." Kepala-kepala mulai menunduk lebih dalam. Rasa malu menyelimuti ruangan seperti kabut yang tak bisa diusir. Bagas lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel. Ia membuka sebuah video. Tampak wajah teller yang menolak, suara cekikikan pegawai, dan momen ketika ia berkata akan menarik semua dananya. "Video ini viral," ucap Bagas pelan, tanpa amarah, "bukan saya yang viral, tapi perilaku kalianlah yang menjadi cerita." Pak Darman memejamkan mata. Isakan kecil terdengar dari teller bernama Tari yang mulai menitikkan air mata. Bagas melanjutkan, "Saya sudah hubungi Ban Pusat. Hari ini saya mulai proses pemindahan dana. Bukan karena saya sakit hati. Tapi karena saya tidak ingin uang saya disimpan oleh sistem yang meremehkan orang kecil." Ruangan yang megah itu berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim, tanpa palu, tapi penuh keheningan yang menyesakkan. "Dan ingat baik-baik," kata Bagas menatap ke sudut ruangan, "saya tidak butuh penghormatan, saya hanya tidak mau dihina." Kata-kata itu bergema jauh lebih nyaring daripada teriakan. Dan saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menyela. Setelah hening panjang menyelimuti ruangan, Pak Darman bangkit dari duduknya. Langkahnya lambat, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah sedang menuju ke altar pengakuan dosa. Suara printer di pojok ruangan mendadak terdengar begitu nyaring, mencetak dokumen yang akan mengubah sejarah cabang ban itu. "Pak Bagas," ucap Darman, suaranya lebih rendah dari biasanya, "kami mohon waktu untuk proses penarikan. Nilai dananya cukup besar, pusat juga sudah menghubungi kami. Pencairan dilakukan secara bertahap." Bagas mengangguk pelan. "Saya tidak terburu-buru, tapi saya juga tidak akan batalkan." Ia mengeluarkan map kecil dari tas selempang kumal yang dibawanya. Di dalamnya, beberapa berkas resmi dan lembar pemindahan dana telah tertata rapi. "Saya sudah siapkan semuanya," ujarnya sambil menyerahkan dokumen ke Darman, "uang ini akan saya pindahkan ke koperasi desa kami." Darman membuka lembar-lembar itu dengan tangan gemetar. "Bukan ke ban besar," lanjut Bagas, "tapi ke koperasi rakyat, di kampung halaman saya. Karena mulai hari ini, saya tidak ingin uang saya dikelola oleh sistem yang menilai manusia dari sepatu dan setrika bajunya." Semua pegawai menunduk lebih dalam. Tari, teller wanita yang kemarin tertawa paling keras, kini maju dengan mata basah. "Pak, saya mohon maaf, saya benar-benar malu." Bagas menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Maaf tidak perlu diminta ke saya. Minta maaflah ke diri kalian sendiri, karena yang rugi bukan saya." Dan proses pun dimulai. Dalam waktu 1 jam, lebih dari 80 miliar rupiah mulai mengalir keluar dari sistem ban itu. Komputer-komputer disambungkan langsung ke pusat. Telepon-telepon sibuk. Printer mencetak dokumen tanpa henti. Tak satu pun pegawai berani berbicara. Suasana ruangan seperti ruang pengadilan yang mencatat setiap gerak sebagai saksi. Namun di tengah proses, Bagas tiba-tiba menghentikan tanda tangannya di lembar terakhir. Semua mata menatapnya. "Sisanya tidak perlu saya tarik," ucapnya tenang. Darman menatapnya bingung. "Maksud Bapak?" 20 miliar sisanya saya biarkan di sini.
Biar jadi pengingat bahwa uang bisa pergi kapan saja. Tapi harga diri orang kecil yang pernah kalian injak akan tinggal di hati kalian selamanya. Kalimat itu mengguncang ruangan lebih keras dari gemuruh printer yang tak berhenti mencetak. Beberapa pegawai mulai menangis. Bukan karena kehilangan dana semata, tapi karena kehilangan sesuatu yang lebih dalam, rasa hormat dari seseorang yang seharusnya mereka hargai sejak awal. Bagas berdiri. Tubuhnya tetap tegak. Langkahnya pelan namun mantap. Uang ini, katanya, akan kami salurkan untuk koperasi. Kami akan bangun sistem sendiri. Tanpa meja marmer. Tanpa seragam. Tanpa tawa sinis. Ia melangkah keluar. Setiap jejak kakinya di lantai marmer terasa meninggalkan luka di hati para pegawai yang menyaksikan. Tidak satupun yang mampu berdiri. Tidak ada yang memanggil. Bahkan satpam yang dulu nyaris mengusirnya kini hanya bisa berdiri tegak, menatap bayangannya memudar di balik kaca. Dan saat pintu itu menutup, seperti palu sidang yang menghukum satu sistem besar hanya karena mereka gagal memahami arti manusia. Beberapa jam setelah Bagas Raharjo melangkah keluar dari ban itu, badai yang sebenarnya mulai meledak. Video yang diam-diam direkam oleh seorang nasabah saat kejadian pertama, kini tersebar di media sosial. Judulnya mencengangkan, hanya karena lusuh, miliarder ini dihina di ban. Video itu memperlihatkan bagaimana teller menolak melayani, pegawai tertawa diam-diam, dan sosok Bagas yang tetap tenang saat berkata akan menarik seluruh dananya. Dalam satu malam, video itu ditonton lebih dari 12 juta kali. Kolom komentar dipenuhi kemarahan. Kalau dia aja bisa diremehkan, gimana nasabah kecil kayak kami? Tulis seorang pengusaha mikro. Luar biasa, Pak Bagas. Bukan cuma tarik uang, tapi juga tarik topeng mereka, tulis akun lainnya. Media nasional turun tangan. Wajah teller dan maner cabang menjadi sorotan publik. Nama ban itu trending di berbagai platform, bukan karena prestasi, tapi karena aib. Di kantor cabang tempat semua itu terjadi, suasana semakin menegang. Panggilan dari kantor pusat berdatangan tanpa henti. Pak Darman hanya bisa menjawab dengan suara gemetar. Ya, kami tahu, sudah kami tindak lanjuti. Beberapa pegawai mengundurkan diri hari itu juga. Tekanan publik terlalu berat. Wajah mereka menghiasi layar-layar berita. Netizen mulai menggali data mereka, bahkan keluarga pun ikut disorot. Dan semua ini, hanya karena satu hal yang dulu mereka anggap sepele, menghina seseorang karena penampilan. Di tempat lain, di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, Bagas Raharjo duduk sendirian. Secangkir kopi hitam mengepul di hadapannya, belum ia sentuh. Ia tidak memegang ponsel. Tidak membaca komentar. Tidak membuka media sosial. Ia hanya menatap keluar jendela. Dia tidak bangga. Dia hanya tenang. Karena dia tahu, apa yang ia lakukan bukan untuk balas dendam. Tapi untuk mengembalikan sesuatu yang lebih penting, harga diri. Kabar tentang koperasi yang ia bangun pun mulai menyebar. Di desa tempat ia berasal, warga menyambutnya seperti pahlawan. Papan pengumuman baru terpampang di balai desa, Koperasi Sawit Sejahtera Raharjo milik kita untuk kita. Uang yang semula disimpan dalam sistem yang meremehkan orang kecil, kini kembali ke tangan rakyat. Dan dari sana, sistem baru dibangun. Sederhana, tanpa marmer mengilap, tapi penuh martabat. Di sisi lain, nasabah prioritas ban mulai gelisah. Beberapa mengikuti jejak Bagas, memindahkan dananya secara diam-diam. Kantor cabang itu mengalami gangguan likuiditas. Proyek ekspansi dibatalkan. Pusat terpaksa turun tangan untuk memulihkan reputasi. Sementara itu, Bagas kembali ke ladang. Membuka jalan setapak di antara pohon sawit, menebas ilalang, dan menanam bibit baru. Kali ini bukan hanya bibit sawit, tapi bibit harga diri. Bibit kepercayaan. Bibit perubahan. Dan walau tak satupun media bisa mewawancarainya, tak satupun televisi bisa mengundangnya, dunia sudah mencatat namanya. Bagas Raharjo. Pria yang dianggap gembel. Namun mengajari bangsa tentang cara menjadi manusia. Hikmah dari cerita Bagas Raharjo. Penampilan tidak menentukan nilai seseorang. Bagas datang dengan pakaian lusuh, namun ia adalah miliarder sejati. Banyak orang menilai dari tampilan luar, padahal yang terpenting adalah isi hati dan niat tulus seseorang. Harga diri lebih mahal daripada uang. Bagas tidak marah, tidak membentak, tidak balas dendam.
Ia hanya ingin dilayani dengan hormat, seperti manusia lain. Ia menunjukkan bahwa harga diri adalah sesuatu yang tak bisa dibeli, bahkan dengan 100 miliar sekalipun. Kesombongan dan meremehkan orang lain bisa menghancurkan sistem besar. Sebuah ban megah goyah hanya karena satu kesalahan, mencibir orang kecil. Dari ejekan kecil tumbuh badai besar yang mengguncang reputasi mereka di mata publik. Jangan menilai manusia dari penampilan luar. Kisah ini mengajarkan bahwa penampilan bukan ukuran derajat manusia. Bagas berpakaian lusuh, tapi memiliki kekayaan dan harga diri tinggi. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia bukan dilihat dari pakaian, status sosial, atau harta, tetapi dari ketakwaannya. Sahabat sekalian, kisah Bagas Raharjo mengingatkan kita bahwa harga diri tak ditentukan dari baju yang dikenakan, sepatu yang dipakai, atau saldo yang diumbar. Tapi dari cara kita memperlakukan sesama manusia. Karena di mata Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling mewah. Dunia hari ini mungkin menilai dari penampilan, tapi kebenaran tetap akan berdiri tegak di atas kesabaran dan kejujuran. Dan ingatlah, siapapun bisa menjadi Bagas berikutnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini dan menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih rendah hati, dan lebih manusiawi. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang sadar pentingnya menghormati sesama tanpa memandang rupa. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.